Pemirsa Intens Investigasi, mengejutkan penyanyi sekelas Agnes Monica atau kerap disapa Agnes Mo mendapatkan somasi dari komposer sekaligus pencipta lagu Ari Bias yang menciptakan salah satu lagu hits Agnes Mo yang berjudul Bilang Saja. Ari Bias mensomasi penyanyi internasional itu karena sudah membawakan lagu ciptaannya Bilang Saja itu di 3 konsernya tanpa seizin dirinya. Ditambah lagi Agnes Mo juga tidak membayar royalti usai lagunya dibawakan di 3 konser yang berlangsung pada Mei 2023 lalu. Karena itu menurut Ari Bias, Agnes Mo sudah melakukan pelanggaran terhadap undang-undang royalti. Dan karena itu juga Ari Bias pun menuntut Agnes Mo dengan nilai sebesar 1,5 miliar. Tidak langsung memberikan somasi kepada penyanyi berusia 37 tahun itu, Ari Bias menunggu setahun dulu sambil menunggu itikat baik dari Agnes Mo. Namun karena nihil, akhirnya ia memutuskan melakukan somasi tertutup kepada Agnes Mo pada tanggal 19 April 2024 lalu. Dan kemarin bersama kuasa hukumnya, Ari Bias menekankan akan menunggu jawaban Agnes Mo terhadap somasinya hingga 7 hari ke depan. Lalu seperti apa somasi yang dilayangkan Ari Bias? Benarkah somasi ini karena Ari Bias ingin segera mendapat respon dari pihak Agnes Mo? Apa juga yang menjadi pertimbangannya hingga menuntut royalti sebesar 1,5 miliar kepada Agnes Mo? Dan bagaimana pula Agnes Mo menanggapinya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kisruh yang terjadi antara Agnes Mo dengan komposer Ari Bias semakin memanas. Merasa Agnes Mo sudah membawakan lagu ciptaannya yang berjudul Bilang Saja tanpa seizinnya dan tidak membayar royalti, maka komposer dan pencipta lagu Ari Bias pun memutuskan melayangkan somasi tertutup pada tanggal 19 April 2024 lalu. Namun karena tidak mendapatkan respon dari Agnes Mo, akhirnya kemarin Ari Bias pun mengingatkan kembali somasi yang sudah dilayangkannya kepada Agnes Mo dan ia memberi waktu kepada sang diva selama seminggu untuk segera merespon somasinya tersebut. Tidak hanya melayangkan somasi kepada Agnes Mo, Ari Bias juga mensomasi penyelenggara konser HW Group. Hingga akhirnya komposer Ari Bias tuntut agar penyanyi Agnes Mo membayarkan penalti sebesar 1,5 miliar rupiah setelah Agnes dianggap membawakan lagu ciptaannya Bilang Saja di 3 konser yang dipromotori HW Group. Adapun 3 konser yang dimaksud adalah konser yang dilakukan Agnes pada bulan Mei 2023 lalu di Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Di mana 1,5 miliar itu merupakan kumulatif dari 3 buah lagu di 3 buah konser yang masing-masingnya dikenakan biaya sebesar 500 juta rupiah. Jumlah tersebut menurut Ari Bias sangat relevan dengan honor manggung Agnes Mo yang besar, jadi dianggap masuk akal. Lebih jelasnya Ari Bias dan kuasa hukumnya ungkap kronologi hingga ia mengajukan somasi dengan harapan agar Agnes Mo meresponnya. Jadi ini berkaitan dengan penggunaan lagu dengan judul Bilang Saja yang merupakan karya cipta dari Ari Bias yang digunakan dalam konser musik tanpa izin. Ya, tanpa izin. Peristiwa itu sendiri sudah terjadi hampir 1 tahun yang lalu. Ya, 1 tahun yang lalu masing-masing pada bulan Juni, ya, pada bulan Juni itu di Surabaya, di Bali, ya, di Bandung dan di Jakarta, tanpa meminta izin dan tanpa
juga membayarkan apa yang seharusnya menjadi hak daripada Aribias sebagai pencipta. Atas peristiwa ini sebenarnya sudah ada surat yang dikirimkan oleh Aribias bahwa untuk lagu-lagu yang merupakan karya cipta dari Aribias, itu Aribias sendiri menyatakan dengan tegas khusus untuk lagu yang digunakan untuk konser atau live, ya. Itu dia menerapkan yang namanya sistem direct license. Jadi artinya meminta izin langsung atau memberitahu langsung kepada Ari sebagai penciptanya. Jadi kalau mengenai masalah mekanismenya, dengan informasi itu mungkin Ari bisa memberi izin atau mungkin Ari bisa memberikan informasi kepada LMKN, kan begitu ya. Sehingga semuanya itu bisa berjalan sebagaimana seharusnya. Karena banyak sekali lagu-lagu yang dipakai untuk live concert ini kontrolnya kurang. Karena mungkin mereka ketika menggunakan juga tidak tertib, tidak melapor, ya, tidak menginformasikan, gitu ya. Nah, jadi ini sudah dilakukan. Tapi kelihatannya etikat baik itu tidak ada atau belum ada sampai hari ini, sehingga beberapa waktu yang lalu atas permintaan Ari dan kuasa yang diberikan oleh Ari, kami sudah melakukan somasi tertutup, ya, somasi tertutup secara tertulis kepada penyelenggaranya HW Group atau HW Event, ya, yang berada dalam naungan PT Aneka Bintang Gading, ya, dan juga kepada saudara Agnes Mo sendiri. Materi somasi kami adalah agar mereka ini mempertanggungjawabkan atas penggunaan lagu tanpa izin yang mereka lakukan hampir 1 tahun yang lalu di Juni 2023, Mei 2023. Berarti sekarang udah hampir 1 tahun, ya, udah 1 tahun malahan, ya, hanya beberapa minggu lagi 21 tahun. Dalam somasi ini kami meminta mereka untuk segera melakukan kewajiban mereka untuk membayar penalti atas pelanggaran yang mereka lakukan dengan tidak menggunakan izin kepada pencipta menggunakan lagu secara komersil dalam konser yang dilakukan sebanyak 3 kali itu, ya, dengan penalti masing-masing sebesar 500 juta rupiah. Jadi 3 konser artinya ada 1,5 miliar, ya, 1,5 miliar. Menurut Ari sangat relevan karena melihat honor manggungnya Agnes Mo juga cukup besar, kan begitu ya, dan biaya produksinya juga cukup besar. Jadi ini dianggap masuk akal, apalagi setahun namanya, ya. Jadi ini yang ingin kami sampaikan melalui preskon hari ini. Namun sudah hampir setahun lamanya, komunikasi dan keinginan dari komposer Aribias tidak ditanggapi oleh pihak Agnes Mo hingga ia mengajukan somasi tertutup pada 19 April 2024 lalu. Namun kembali tidak mendapat respon, Aribias bersama kuasa hukumnya pun melakukan somasi terbuka pada Kamis 2 Mei 2024 kemarin. Dan Aribias pun makin mantap menuntut haknya kepada Agnes Mo usai mengecek ke Lembaga Manajemen Kolektif Nasional atau LMKN, di mana hasilnya memang tak ada pembayaran royalti yang masuk untuk Aribias. Dan karena tak melihat itikat baik dari pihak Agnes Mo dan HW Group, maka Aribias memberikan somasi terbukanya dengan waktu 7 hari ke depan untuk pihak Agnes Mo memberikan jawabannya. Dan surat somasi itu pun diperlihatkan kepada awak media. Selain itu, Aribias juga menunjukkan langsung dari handphonenya rekaman saat Agnes Mo konser membawakan lagu ciptaannya Bilang Saja. Lalu Aribias juga menunjukkan bukti chatnya kepada pihak Agnes Mo yang hingga detik ini tidak mendapatkan respon. Itu kami sampaikan dan kami juga katakan bahwa klien kami sudah sebelum melakukan somasi ini sudah melakukan pengecekan kepada LMKN, ketemu dengan salah satu komisioner ya di LMKN ya, Pak Joni Maukar, dan dari catatan LMKN sendiri memang juga belum ada, ya, belum ada laporan, belum ada permintaan izin dan apalagi pembayaran. Jadi ini yang membuat kita Ari khususnya semakin yakin bahwa harus dilakukan somasi tertutup. Kita sudah layangkan pada tanggal 19 April.
kepada PT Aneka Bintang Gading dan juga kepada Agnesmo. Saya sudah mulai berkomunikasi sejak konser itu sedang diselenggarakan. Saya sudah tahu bahwa konser itu sedang diselenggarakan. Tapi kan sistem tata kelola di Indonesia kan selama dia bayar ke RMKN kan acara itu legal, sah gitu kan. Lagu saya dinyanyikan di situ sah. Nah, jadi saya nggak bisa langsung ambil tindakan. Saya harus tunggu beberapa waktu dulu. Sampai setahun inilah bahwa adakah pembayaran gitu kan, makanya saya cross check ke RMKN ternyata tidak ada. Kalau saya boleh ngomong, bukan pertama kali, karena sini udah berlangsung puluhan tahun. Saya tidak pernah mendapatkan royalti dari setiap artis yang menyanyikan lagu saya, termasuk Agnes Monica. Cuman kan ini biar lebih konkret dan fokus, saya hanya mengarah ke 3 konser yang terdekat ini aja. Hijau ini kan chat saya nih, yang hitam kan chatnya Steve. Nggak ada tuh jawabannya tuh. Ini Juli 17, 2023. Saya kasih surat pemberitahuan lisensi lagu Aribias. Pagi Mas Steve, ini surat pemberitahuan lisensi. Terus saya bilang, Krisdayanti sudah confirm direct license lagu-lagu saya. Halo Mas Steve, saya WA lagi 24 Juli. Gimana tanggapan surat saya? Dan terdepan demi kelancaran apakah setuju direct license lagu saya. Nah, terus Reza Artamevia sudah confirm. Ini kita sudah lakukan pada tanggal 19 April. Belum ada respon dari PT Aneka Bintang Gading ini, HW ini, belum ada respon, belum ada jawaban juga. Apalagi dari Agnes ya, belum ada. Nah, jadi kan biasa itu kan dalam somasi ini kan kadang-kadang kan dia tunggu sampai somasi kedua atau ketiga baru respon ya. Ada yang somasi pertama juga sudah respon. Nah, tapi ini kenapa kita harus sampaikan secara terbuka ini? Itu tadi karena kekhawatirannya karena HW Group ini nggak merasa ada kewajiban untuk menyampaikan kepada Agnes, sementara kita nggak tahu alamatnya Agnes ya mau tidak mau, mohon bantuan dari teman-teman media agar melalui pemberitaan ini sampailah harapannya ini ke Agnesmo. Akhirnya Agnesmo tahu, oh Agnes Monica tahu, oh ada ternyata ada somasi nih. Berkali-kali tidak mendapatkan respon dari Agnesmo, maka Aribias pun melakukan somasi terbukanya kemarin dengan tujuan agar sang biduan mengetahui kalau dirinya disomasi. Selain itu, agar keinginannya dapat segera dipenuhi oleh Agnesmo. Namun, jika dalam batas waktu seminggu pihak Agnesmo juga tidak memberikan responnya, maka Aribias pun berniat membawa masalah ini ke jalur hukum. Ya, somasinya kita bikin satu somasi untuk 2 orang tadi itu dengan harapan ada komunikasi dari pihak HW Group ini, PT Aneka ini kepada Agnes Monica. Oh ternyata kita disomasi ini kan begitu kira-kira intinya. Tapi kalau misalnya kemudian tidak ada respon, kami harus beranggapan HW itu menganggap bahwa yang somasi ke dia itu walaupun ada 2 nama hanya untuk dia nggak juga ada kewajiban sih sebenarnya untuk menyampaikan ke Agnes. Maka oleh karena itu kami memilih cara yang seperti ini agar Agnes mengetahui ya bahwa ternyata ada somasi buat dia gitu loh. Yang berkaitan dengan masalah penggunaan lagu Bilang Saja tanpa izin pada konser di bulan Mei tahun lalu. Di bulan Mei juga kan gitu. Jadi itulah dia tujuannya. Somasi ini kan kadang-kadang kan dia tunggu sampai somasi kedua atau ketiga baru respon ya. Ada yang somasi pertama juga sudah respon. Nah, tapi ini kenapa kita harus sampaikan secara terbuka ini? Itu tadi karena kekhawatirannya karena HW Group ini nggak merasa ada kewajiban untuk menyampaikan kepada Agnes, sementara kita nggak tahu alamatnya Agnes ya mau tidak mau, mohon bantuan dari teman-teman media agar melalui pemberitaan ini sampailah harapannya ini ke Agnesmo. Akhirnya Agnesmo tahu, oh Agnes Monica tahu, oh ada ternyata ada somasi nih. Dengan kondisi yang seperti itu, yang kita harapkan ya Agnesnya hubungi Ari atau hubungi saya atau manajernya hubungin Ari atau hubungi saya atau bahkan mungkin menghubungi LMKN kan begitu kira-kira intinya. Jadi manapun bisa dia pakai untuk menjembatani untuk menyelesaikan permasalahan ini. Kami tunggu etikat baiknya dalam waktu 7 hari kerja mulai hari ini. Jika tidak ada respon, tidak ada etikat baik dari HW Group
atau PT Aneka maupun Agnesmo, maka tidak menutup kemungkinan ARI akan melakukan upaya hukum. Masalah royalti ini memang bukan masalah baru lagi di pelantikan musik tanah air. Namun jika hal ini juga terjadi pada penyanyi kelas dunia, Agnes Mo memang sangat disayangkan. Karena itu jugalah kasus ini banyak mendapat perhatian dari para komposer dan pencipta lagu. Salah satunya dari Piu, gitaris grup band Padi sekaligus pencipta lagu. Lalu seperti apa Piu menanggapi kisruh yang terjadi antara Agnes Mo dengan pencipta lagu Bilang Saja Ari Bias? Tapi ternyata kenyataannya walaupun sudah ada undang-undang hak cipta tersebut tahun 2014, tapi tidak bisa berjalan seperti yang kita harapkan. Karena di dalam undang-undang hak cipta itu kan memang di situ disebutkan bahwa LMK memang memiliki kewenangan untuk menarik royalti, mendistribusikan serta menghimpun serta mendistribusikan kepada para pencipta lagu. Tapi ternyata kenyataannya dari sejak tahun 2014 tersebut untuk royalti, terutama untuk live konser, panggung, acara-acara musik segala macam itu memang bukan hanya sedikit, tapi ada juga yang nihil. Platform atau sebuah proses untuk mendapatkan royalti yaitu dengan direct license, dengan membuat digital direct license. Nah itu mungkin akan lebih memudahkan untuk para promotor, para penyelenggara acara, para manajer artis sama para penyanyinya untuk bisa memberikan royaltinya langsung kepada para pencipta lagu. Jadi tidak perlu pakai LMKN lagi. Umpamanya kita bilang ya nilai itu kan bisa nilai Rp1, bisa Rp2, bisa memang ada nilai yang memang kita sesuaikan dengan umpamanya karyanya memang hit sekali dan memang si Agnes Monica juga memiliki bayaran yang sangat fantastis umpamanya gitu kan. Sekali tampil dia bayarannya 1 miliar gitu kan. Tapi masa dia dengan bayaran 1 miliar si penyelenggara acara dan si Agnes Monica-nya tidak mau memberikan penghargaan atas karya. Orang dia pakai lagu itu gitu loh. Masa dia mau pakai lagu secara gratis gitu loh. Nah, itu aja kita kalau penyanyi kafe cuman dia bayarannya cuma 500.000 atau umpamanya 300.000, masa kita akan minta 500 juta, kan nggak mungkin. Jadi kita melihat dari sisi komersial ataupun memang dari sisi si artisnya sendiri. Kalau artisnya semakin besar ya harusnya wajarnya juga akan memberikan dampak yang besar juga buat pencipta lagunya. Dan sebelum Agnes Mo diberikan somasi oleh Ari Bias, ia pun sempat menuliskan sebuah pesan di akun sosial medianya yang bertuliskan, I make music that electrify M, you make music that pacify M. Yang berartikan, saya bermusik supaya booming atau gempar, kamu membuat musik malah untuk menenangkan. Hal itu seolah menunjukkan ada dua hal beda yang dilakukan dirinya dengan yang lain. Dan sepertinya artis kelahiran Jakarta itu ingin menyampaikan pesan terkait perihal musik yang beda tujuan. Lepas dari aksi berani Agnes Mo membela dua siswa yang dihujat netizen, Silet Awards 2024 akan hadirkan 6 pasangan romantis dalam kategori pasangan bucin tersilet. Siapa saja pasangan yang berhasil menduduki sebagai nominatornya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi. Hadir kembali Silet Awards, ajang bergengsi yang akan bertabur penuh bintang. Thank you. Terima kasih Silet. Terima kasih banyak Silet. Terima kasih. Terima kasih Silet. Terima kasih. Ini semua buat kalian. Segera
hanya di RCTI. Halo, saya Denny Darko. Saya mengajak kalian semua untuk nonton dan subscribe YouTube channel Intens Investigasi untuk gosip artis, fenomena, keajaiban Indonesia yang terkini, dan yuk kita sama-sama menjadi saksi menuju 3 juta subscribers dari channel Intens Investigasi ini. Saya tunggu ya. Masih menjelang penyelenggaraan ajang bergengsi Silet Awards 2024, kembali diumumkan salah satu kategorinya yaitu pasangan bucin tersilet. Ada 6 pasangan yang berhasil masuk sebagai nominator dalam kategori pasangan bucin tersilet. Dari ke-6 pasangan bucin tersilet tersebut, yang paling menjadi sorotan saat ini adalah pasangan Rizky Febian dan Mahalini. Lantaran keduanya berencana akan menggelar pernikahan di Bali pada tanggal cantik, yaitu 5 Mei 2024 mendatang. Selanjutnya ada juga pasangan Luna Maya dan Maxime Boutier, lalu pasangan Ayu Ting Ting dan Fardana, ada juga pasangan Cinta Laura dan Arya Vasco, kemudian pasangan Al Ghazali dan Laura Mon, serta pasangan yang juga selalu mencuri perhatian karena kebucinan yang mereka tunjukkan, yaitu pasangan Thorik Halilintar dan Alia Mas Said. Lalu seperti apa kebahagiaan Rizky Febian dan Mahalini? Salah satu pasangan yang masuk pasangan bucin tersilet di ajang Silet Awards 2024 yang sebentar lagi juga akan melepas masa lajang mereka. Kita lagi di acara mau offer nyanyi di acara launching bukunya Aji sama Iki juga. Kenapa sayang? Jadi sekarang lagi mau diajak. Acara Aji Krishna. Ya. Dimiringin gitu ya? Ini Iki, gimana rasanya? Oh, ini suka nyetir. Oke. Aji ngebut tuh. Enak sih. Buat santai, cuman apa ya? Bener-bener harus buat berdua ya Aji ya. Ya Kalau buat yang ya, pacaran cocok ini banget ini ya. Ya, kalau buat pacaran cocok ini. Sekarang kan masih pacaran cocok ini. Nanti kalau nikah pakai jeep. Bisa banget. Panas-panasin aja dari Adi. Iya. Biar beli jeep kita katanya. Doain guys. Kalau aku sama Lini sih orangnya seperti itu ya. Kita tuh berusaha untuk jadi yang apa adanya gitu, ngejalanin yang memang harus kita jalanin. Harus bisa saling mensupport satu sama lain. Harus saling mengisi satu sama lain gitu. Apalagi kita kan sekarang kemarin kan udah tunangannya. Jadi kedepannya juga kita harus benar-benar fokus apa yang harus kita tuju. Ini kerja tujuannya untuk apa, aku pun kerja tujuannya untuk apa. Jadi saling mengisi satu sama lain. Ih gila. Siapa tahu belum ada kan? Saya nikahkan dengan mas kawin lagu satu album belum ada kan? Ya semoga. Alhamdulillah doain aja aku sama Lini mah ya punya pemikiran siapa sih yang nggak mau ya, karena kan itu ibadah juga ya. Ya doain aja karena Lini punya niatan baik, aku punya niatan baik gitu. Syukur-syukur Allah mendengar dan memberikan jalan yang lancar gitu. Persiapan emang kita ya siap-siap aja sebagai pasangan ya. Siapa yang nggak mau dikasih kan gitu. Kalau rencana doain aja. Yang penting aku sama Lini udah ada obrolan. Yang terpenting sekarang Lini lagi fokus dulu buat konser. Dia kan nanti 14 Oktober mau konser, nanti 20 Oktobernya aku juga ada showcase untuk album aku. Jadi kayak ya kita sama-sama ngumpulin duit bareng yuk buat ke goals yang nantinya gitu. Pokoknya kalau untuk rencana mah ada, tapi doain aja ya. Kalau mau jalanin dulu ya udah jalanin, namanya jodoh kita nggak tahu. Orang jalanin sampai puluhan tahun juga kalau bukan jodoh mah ya lepas juga gitu. Yang penting tahu aturannya kayak gimana, kamu harusnya kayak gimana. Tapi kalau kamu mau jalanin itu terus ya monggo. Kita tidak mau memisahkan kebahagiaan anak, walaupun menurut orang itu katanya nggak boleh ya kan, biarin aja gitu. Kita lihat aja lah, Tuhan itu pasti ada rencana di balik semua lah kejadian inilah gitu. Dan kita pasrahin aja sama Yang Maha Kuasa, apapun yang terjadi, yang penting kita tidak menyakitin siapapun itu. Halo pemirsa Silet, jangan lupa pilih dan vote artis-artis di kategori Silet Awards 2024.
Jangan lupa saksikan Malam Puncak Silat Awards 2024, pastinya seru, heboh, dan spektakuler. Hai para penonton, jangan lupa saksikan Silat Award. Tunggu ya. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi.